Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putriani Saragi, saya berasal dari UT Medan dan nomor induk mahasiswa saya itu 501573329. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari diskusi 9 tentang studi kooperatif. Pertanyaannya itu ada 3 dan jawabannya sudah saya ketikkan, kemudian saya akan bacakan. Pertanyaan pertama itu jawabannya, setelah saya mempelajari materi pengayaan sesi 9.1, karya dari Yongchol Choi dan Ji Hyujang tahun 2021, saya menemukan bahwa permasalahan pendidikan yang dialami oleh negara-negara maju ternyata memiliki kesamaan tertentu dengan kondisi yang saya temui di sekolah tempat saya mengajar, yaitu SD Negeri 106865 Bandar Pamah yang terletak di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Nah, artikel tersebut menjelaskan bahwa negara-negara OECD seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang masih menghadapi ketimpangan pendidikan yang disebabkan oleh kesenjangan sosial ekonomi, perbedaan kualitas pendidikan antar wilayah, serta pengaruh latar belakang keluarga terhadap capaian akademik siswa. Meskipun pemerintah di negara maju telah melakukan berbagai reformasi seperti penyediaan beasiswa, kebijakan kesetaraan gender, dan program dukungan bagi siswa kurang mampu, hasilnya belum sepenuhnya mampu menghapus ketimpangan tersebut. Dalam konteks tersebut, khususnya di SD 106865 Bener Pama, saya juga melihat fenomena serupa. Masih terdapat perbedaan kemampuan belajar antar siswa yang berasal dari keluarga mampu dan siswa dari keluarga yang tidak mampu. Siswa yang memiliki dukungan dari orang tua dan fasilitas belajar di rumah seperti gawai ataupun buku tambahan cenderung lebih cepat memahami pelajaran. Sementara siswa dari keluarga yang ekonominya lemah atau ke bawah mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya ataupun sumber belajar. Selain itu, kondisi geografis sekolah yang berada di daerah semi pedesaan juga mempengaruhi ketersediaan sarana prasarana pendidikan dan kecepatan adopsi teknologi pembelajaran digital. Namun perbedaannya dengan negara maju terletak pada akar permasalahannya. Di negara-negara OECD, ketimpangan lebih banyak disebabkan oleh faktor struktural ataupun kebijakan yang belum sepenuhnya adil, sedangkan di lingkungan sekolah saya, tantangan utama berasal dari keterbatasan ekonomi, fasilitas belajar, serta dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, saya menyimpulkan bahwa meskipun konteks sosial dan ekonomi berbeda, intinya akan sama, yaitu perlunya kebijakan dan strategi pendidikan yang berfokus pada pemerataan akses, peningkatan kualitas guru, serta dukungan khusus bagi siswa dari keluarga yang kurang beruntung ataupun agar mereka memperoleh kesempatan belajar yang setara. Nah, baiklah, pertanyaan yang kedua jawabannya itu, berdasarkan artikel tersebut yang ada di sesi pengayaan 9.1 menjelaskan secara komprehensif bagaimana negara-negara yang tergabung dalam OECD berupaya mengatasi masalah ketimpangan pendidikan yang masih terjadi di berbagai jenjang. Melalui analisa berbasis text mining terhadap lebih dari 700 dokumen kebijakan dan penelitian, penulis menemukan bahwa isu kesenjangan pendidikan merupakan tantangan utama yang dihadapi banyak negara-negara maju, baik dalam konteks pemerataan akses maupun kualitas hasil belajar. Artikel ini menyoroti bahwa ketimpangan tersebut muncul akibat faktor sosial ekonomi, latar belakang keluarga, perbedaan wilayah, dan akses terhadap sumber daya pendidikan yang tidak merata. Untuk mengatasi masalah tersebut, negara-negara OECD menerapkan sejumlah strategi yang bersifat menyeluruh dan sistematis. Upaya yang dilakukan mencakup intervensi sejak pendidikan dasar agar setiap anak memiliki kesempatan belajar yang sama sejak awal, pemberian dukungan finansial, dan beasiswa bagi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah, serta reformasi kurikulum yang menekankan kesetaraan gender dan keberagaman budaya. Selain itu, beberapa negara-negara memperkuat kebijakan hukum dan perlindungan sosial, terutama bagi kelompok minoritas ataupun migran, serta mengembangkan program pelatihan untuk guru agar mampu menciptakan pembelajaran yang inklusif. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan negara-negara maju tidak hanya bergantung pada kebijakan pendidikan semata, tetapi juga melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan hukum secara terpadu dan komprehensif.
Kebijakan yang diuraikan dalam artikel tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan materi modul 7 dalam BMP MPDR 5302 yang membahas studi kooperatif pendidikan dasar di berbagai negara. Nah, modul ini menekankan pentingnya pendekatan kooperatif dalam memahami bagaimana sistem pendidikan di berbagai negara menghadapi tantangan serupa dengan strategi yang berbeda. Artikel Choi dan Zhang menjadi contoh nyata penerapan pendekatan tersebut karena menggambarkan variasi kebijakan antar negara OECD dengan menghadapi ketimpangan pendidikan. Modul 7 juga menyoroti konsep equity dan quality in education, yaitu bagaimana sistem pendidikan harus mampu menjaga keseimbangan antara pemerataan, kesempatan, dan peningkatan mutu pembelajaran. Hal ini sejalan dengan gagasan utama dalam artikel bahwa reformasi pendidikan harus menjamin akses yang adil tanpa mengorbankan kualitas hasil belajar. Selain itu, keterkaitan lainnya terlihat pada fokus pendidikan dasar sebagai fondasi utama pemerataan sosial. Modul 7 juga menjelaskan bahwa negara yang memiliki sistem pendidikan dasar kuat cenderung berhasil mengurangi kesenjangan sosial dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, kebijakan intervensi awal yang dilakukan oleh negara-negara OECD menjadi relevan bagi sistem pendidikan di Indonesia, termasuk di sekolah tempat saya mengajar, yaitu SD 106865 Bener Pamah. Sekolah-sekolah dasar di Indonesia dapat mengambil pelajaran penting dari pendekatan OECD, yakni pentingnya penguatan akses belajar bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu, peningkatan kapasitas guru, serta penyediaan fasilitas dan sumber daya yang merata di setiap wilayah tanpa berbeda. Sehingga artikel Choi dan Zhang maupun materi modul 7 sama-sama menegaskan bahwa pendidikan yang berkualitas dan merata adalah kunci utama dalam mewujudkan keadilan sosial dan kemajuan bangsa. Negara maju dan berkembang mungkin memiliki konteks yang berbeda, tetapi prinsip dasarnya sama. Setiap anak berhak mendapatkan kesempatan belajar yang setara, dan setiap pemerintah berkewajiban menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Nah, baiklah, pertanyaan yang ketiga akan saya bacakan dari jawaban saya yang sudah saya ketikkan. Sistem pendidikan di Jepang dikenal sebagai salah satu yang paling berhasil di dunia, baik dalam hal pemerataan akses maupun pencapaian akademik. Pemerintah Jepang menempatkan pendidikan sebagai prioritas nasional dengan tujuan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki karakter, etika kerja, dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Struktur pendidikan di Jepang terdiri atas 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama, dan 3 tahun sekolah menengah atas, serta pendidikan tinggi yang bervariasi sesuai jalur akademik ataupun kejuruannya. Kurikulum pendidikan di Jepang diatur oleh Kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi atau disingkat MIST melalui pedoman nasional yang disebut Gakushi Sodu Yoryo atau National Curriculum Standard. Kurikulum ini menjadi acuan bagi seluruh sekolah yang ada di Jepang. Namun tetap memberi fleksibilitas bagi setiap daerah dan guru untuk menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Setiap 10 tahun sekali, kurikulum tersebut diperbarui agar tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat modern. Kurikulum Jepang memiliki karakter yang unik karena menekankan keseimbangan antara pendidikan akademik dan pendidikan karakter. Siswa tidak hanya diajarkan untuk menguasai pelajaran, tetapi juga siswa tidak hanya diajarkan untuk mengetahui pelajaran seperti matematika, sains, dan bahasa, tetapi juga nilai-nilai seperti kerjasama, disiplin, rasa hormat, tanggung jawab, dan cinta tanah air. Mata pelajaran pendidikan moral menjadi bagian penting dari jadwal sekolah dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam kelas maupun di luar sekolah. Selain itu, kegiatan non-akademik seperti kerja bakti, kebersihan kelas, kegiatan klub, dan pelayanan masyarakat juga menjadi sarana pembentukan karakter siswa dalam hal pembelajaran. Jepang menerapkan prinsip learning by doing dan pembelajaran aktif berbasis pemecahan masalah.
Guru berperan bukan sekadar menjadi penyampai informasi, tetapi sebagai fasilitator yang membantu siswa berpikir kritis dan menemukan solusi sendiri. Sistem listen study, di mana guru saling mengamati dan berdiskusi tentang praktik pembelajaran menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga mutu pendidikan. Melalui kolaborasi, guru di Jepang juga terus meningkatkan profesionalismenya dan memperbaiki metode pengajaran agar lebih efektif dan relevan. Keberhasilan sistem pendidikan Jepang tercermin dari hasil penilaian internasional, Program for International Student Assessment atau disebut PISA, yang dilakukan OECD. Dalam beberapa tahun terakhir, Jepang selalu menempatkan peringkat atas dunia dalam kategori sains, matematika, dan membaca. Capaian ini menunjukkan bahwa siswa Jepang memiliki kemampuan literasi, numerasi, dan berpikir kritis yang sangat baik. Keberhasilan tersebut tidak hanya disebabkan oleh kecanggihan kurikulum, tetapi juga budaya belajar yang tertanam kuat di masyarakat Jepang. Orang tua, guru, dan siswa memiliki pandangan yang sama bahwa belajar adalah tanggung jawab moral, bukan sekedar kewajiban akademik. Faktor lainnya yang mendukung keberhasilan ini adalah sistem evaluasi dan dukungan pendidikan yang merata di seluruh wilayah Jepang. Tidak tidak ada kesenjangan yang besar antara sekolah di kota ataupun sekolah di daerah terpencil. Pemerintah memastikan bahwa setiap sekolah memiliki fasilitas, buku pelajaran, dan guru dengan standar kompetensi yang sama. Selain itu, Jepang juga memberikan perhatian besar terhadap kesejahteraan siswa dan iklim belajar yang positif. Sekolah menjadi tempat yang aman, bersih, mendukung pembentukan kebiasaan hidup tertib dan saling menghormati. Secara keseluruhan, keberhasilan Jepang dalam bidang pendidikan bukanlah hasil kebetulan, melainkan buah dari sistem yang konsisten, komprehensif, dan berorientasi pada manusia. Kurikulum nasional yang adaptif, guru yang berdedikasi tinggi, serta budaya belajar yang disiplin dan kolaboratif menciptakan ekosistem pendidikan yang kuat. Hasil tinggi dalam skor PISA hanyalah salah satu cerminan dari kualitas pendidikan Jepang yang menempatkan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, keterampilan abad ke-21, dan pembentukan karakter sebagai kunci utama dalam keberhasilan suatu bangsa. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.